Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firjawan Istanto ingin membuat video tentang tugas UAS saya dengan mata kuliah Ekonomi Politik Internasional. Dan di sini saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang melibatkan para pelaku perdagangan antar satu negara dengan satu negara yang disebut bilateral, atau satu negara dengan berbagai negara yaitu multilateral. Di sini ada tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional ada 5 tujuan utama kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama dan terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau sebuah negara, karena kita tahu bahwa setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu mereka harus membeli barang dari negara lain untuk kemudian digunakan di dalam negeri. Jika kita memproduksi barang dalam jumlah banyak di dalam negeri, maka kita perlu melakukan ekspor, dan tujuannya adalah untuk memperluas pasar. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan ekspor atau perdagangan internasional, maka kita memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar jika hanya menjual produk yang dihasilkan oleh negara kita sendiri. Yang keempat ada transfer teknologi. Dengan melakukan sebuah transfer teknologi atau perdagangan internasional, diharapkan akan terjadi transfer teknologi. Tujuan yang kelima adalah untuk mendapatkan suatu devisa, yang merupakan kegiatan ekspor yang lebih besar. Diharapkan dapat membawa masuknya devisa atau mata uang asing ke dalam negeri. Selanjutnya ada hambatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu kebijakan sebuah negara. Setiap negara memiliki sebuah kebijakan yang berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional, dan terkadang ini akan menjadi suatu hambatan yang sangat mengganggu. Faktor kedua adalah kuota. Dalam pembatasan yang dilakukan dalam sebuah negara, baik ekspor ataupun impor, pembatasan ini membuat perdagangan internasional tidak dapat dijalankan secara baik. Faktor ketiga adalah pemberian subsidi bagi sebuah barang atau jasa oleh negara atau pemerintah. Pemberian subsidi ini membuat kita tidak bisa mengekspor sebuah barang atau jasa, mengingat tentang barang yang kita ekspor akan memiliki harga lebih mahal, karena di dalam negeri barang yang sama akan disubsidi oleh negara. Lalu ada hambatan berikutnya adalah sebuah penetapan pajak, yang terkadang pajak ekspor ataupun impor ditetapkan dengan adanya tarif yang sangat mahal. Penetapan tersebut merupakan penetapan pajak yang membuat harga-harga menjadi lebih mahal. Hambatan terakhir yaitu hambatan administrasi. Dalam hambatan administrasi ini ada memiliki perbedaan dokumen persepsi terhadap bahasa, terkadang menjadi hambatan penting dalam perdagangan internasional.
Lalu ada teori perdagangan internasional. Ada begitu banyak teori yang membahas tentang perdagangan internasional ini. Intinya sama saja, intinya semua teori tersebut membahas tentang mengapa perdagangan internasional itu terjadi. Secara umum, perdagangan internasional dapat membaginya menjadi dua kelompok teori, yaitu pertama teori klasik yang dipelopori oleh ekonom klasik, yang kedua teori modern yang berlaku pada saat ini. Teori klasik, kita akan membahas dua teori yang disampaikan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Ada di sini teori advantage absolute atau keuntungan absolut yang dipelopori oleh Adam Smith. Smith menganggap bahwa sebuah negara pasti memiliki keuntungan absolut, pasti memiliki keunggulan maksimal. Keunggulan maksimal inilah yang membuat negara akan fokus melakukan aktivitas produksinya dan kemudian menjualnya kepada negara lain. Sebagai contoh, Amerika dan Inggris. Amerika untuk menghasilkan sebuah gandum, contohnya sebuah gandum Amerika membutuhkan hanya 8 orang tenaga kerja, sedangkan Inggris membutuhkan 10 tenaga kerja. Sedangkan untuk menghasilkan sebuah pakaian, Amerika membutuhkan 4 tenaga kerja, sedangkan Inggris hanya membutuhkan 1 tenaga kerja. Hanya 2 tenaga kerja, salah maksudnya. Artinya di sini Amerika lebih unggul dalam produksi gandum karena memiliki pembutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit, sedangkan Inggris lebih unggul dalam produksi pakaian karena membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit, yaitu 2. Di sini Amerika harus fokus dan memiliki keuntungan absolut pada gandum, sedangkan Inggris memiliki keunggulan absolut pada pakaian. Dan lalu ada perdagangan internasional dapat terjadi ketika Inggris menghasilkan pakaian dan Amerika menghasilkan gandum. Mereka dapat saling bertukar dan melakukan sebuah transaksi secara internasional. Teori kedua, teori komparatif yang dipelopori oleh David Ricardo. Yaitu dalam teori komparatif ini, perdagangan internasional menganggap bahwa perdagangan internasional dapat terjadi apabila sebuah negara melakukan spesifikasi karena lebih murah dan mendapat efisiensi dalam kegiatan produksi berikutnya. Teori perdagangan internasional modern yaitu membahas dengan adanya sisi permintaan dan penawaran. Teori ini merupakan sebuah teori modern yang berkembang hingga hari ini. Teori ini menganggap bahwa perdagangan internasional terjadi ketika ada permintaan dan penawaran. Ketika ada orang ingin membeli sebuah barang, maka akan terjadi sebuah perdagangan. Ketika ada orang yang ingin menawarkan barang, maka akan ada potensi perdagangan oleh negara lain. Permintaan dan penawaran terjadi antar negara, antar penduduk sebuah negara. Dengan adanya
hal tersebut, maka di sini saya akan membahas devisa dan neraca pembayaran. Apa sih awal? Di sini saya akan menjelaskan alat pembayaran itu adalah perdagangan dalam negeri menggunakan uang sebagai alat pembayarannya, sedangkan perdagangan internasional menggunakan mata uang yang disepakati sebagai alat pembayaran perdagangan internasional. Kita tahu bahwa mata uang setiap negara itu berbeda-beda. Oleh karena itu perlu dibutuhkan sebuah kesepakatan bersama untuk melakukan sebuah transaksi dengan menggunakan apa yang telah disepakati. Dan dalam konteks ini, dolar Amerika Serikat sering digunakan dalam perdagangan internasional atau mata uang internasional sebagai alat pembayaran internasional. Selain menggunakan US dollar, mereka juga terkadang menggunakan mata uang emas, yaitu yang telah disepakati oleh menggunakan nilai emas sebagai alat pembayaran. Jadi alat pembayaran internasional merupakan sebuah alat yang disepakati oleh negara, para pedagang dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Lalu ada devisa negara. Secara spesifik, devisa didefinisikan sebagai cadangan mata uang asing atau emas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, penduduk, atau untuk melakukan transaksi internasional. Setiap negara membutuhkan devisa untuk aktivitas perdagangan pembayaran internasionalnya. Ada 5 sumber utama dalam devisa sebuah negara, yaitu ekspor. Kita akan melakukan sebuah ekspor, kita mendapatkan sebuah mata uang asing untuk masuk ke dalam negeri. Yang kedua, pariwisata internasional, kedatangan turis dengan membuat dampak positif yang membawa mata uang asing. Dan ketiga, yaitu pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri ini pasti akan memberikan dana dalam bentuk mata uang asing. Yang keempat adalah hibah atau bantuan luar negeri. Dan yang terakhir yaitu adalah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Dan hal-hal tersebut adalah yang saya bahas tentang perdagangan internasional ini. Mungkin hanya segitu saya menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.